itu bingung di dalam menilai atau merekrut ya pegawai yang seperti apa yang memang bisa diharapkan membantu perusahaan yang dibangunnya untuk menjadi sukses. Banyak teori-teori yang diberikan di dalam konsep bagaimana kita memilih seseorang itu menjadi menjadi kekuatan ya, menjadi sebuah aset di dalam perusahaan agar kita itu menjadi besar dan kuat. Maka banyak teori-teori yang diberikan ya. Namun ada beberapa perusahaan besar ya yang dimana di situ hanya melihat satu sisi saja ya. Satu contoh misalkan ada seorang miliarder yang kalau menerima pegawainya itu hanya cukup ditanya, apakah kalian itu pernah merasakan kesulitan di dalam hidup ya. Kalau jawabnya tidak pernah ya itu berarti sesuatu yang menurut beliau itu tidak mungkin ya. Kalau seperti itu biasanya tidak diterima. Tapi ada juga seorang bos ya, perusahaan besar yang dimana dia pertanyaannya sama ya, apakah kamu pernah melakukan menghadapi sebuah kesulitan dalam hidup? Kalau ia tidak bisa menjawab ya yang terstruktur ya, maka ia tidak diterima. Maka orang yang bisa menjawab secara terstruktur itu yang bisa diterima ya. Memang hidup itu harus seperti itu, saudaraku, bahwa tidak ada hidup itu menjadi indah tanpa planning yang indah. Itu bahasa saya ya. Jadi tidak ada sebuah masa depan yang indah tanpa planning yang indah. Dan banyak di sini jurnal-jurnal ya yang telah saya baca ya. Jadi satu contoh misalkan ini beliau mengatakan di dalam jurnal internasional ya, di ini Best New Yetman The Six Factor. Jadi ada 6 faktor model well-being ya. Di sini salah satunya memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi kalau kita mempunyai pegawai yang tidak punya tujuan jelas atau kita sendiri yang ingin besar tapi tidak punya tujuan jelas, itu jelas sangat menyalahi aturan. Maka sebaiknya kita itu memang harus mulai berlatih untuk memiliki tujuan.